orang berjanji tapi tidak menepatinya. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada baiat. Baiat itu harus dilaksanakan. Baiat itu janji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada orang-orang Yasrib. Yasrib itu nanti berubah menjadi Madinah. Orang-orang Yasrib ini masuk Islam, lalu mereka menemui Nabi dan berjanji. Janji apa? Janji mau berdakwah, menyebarkan agama Islam di wilayah mereka. Maka mereka kemudian melaksanakan janji itu. Mereka berdakwah sampai umat Islam bertambah lagi menjadi 70 orang. 70 orang ini datang lagi menemui Nabi, berjanji lagi untuk berdakwah. Bahkan kalau sewaktu-waktu Nabi tidak aman di Mekah, mereka siap melindungi berada di wilayah mereka. Makanya hijrah ke Yasrib yang kemudian jadi Madinah. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ayat ini turun tentang komitmen terhadap sumpah yang dipegang pada masa jahiliyah. Ayatnya surat 16, surat An-Nahl ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Maka pelajaran yang kita ambil dari ayat ini adalah, pertama, janji kepada siapapun harus ditepati selama janji itu baik, janji itu benar. Apalagi janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita janji nggak kepada Allah? Janji. Waktu kita sholat, baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Janji itu kita ulang lagi ketika membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, beribadah, kepadamu kami mohon pertolongan. Itu janji kepada Allah yang harus dipenuhi, sehingga orientasi hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Sehingga ibadah itu ada yang bersifat khusus, seperti sholat. Sholat itu ibadah yang bersifat khusus. Yang lain-lain selain sholat, semuanya harus bernilai ibadah, sehingga namanya ibadahnya bersifat umum. Kita bekerja dalam rangka ibadah, kita dagang dalam rangka ibadah, kita berumah tangga dalam rangka ibadah. Seterusnya begitu. Apapun yang kita lakukan dalam kerangka ibadah. Kira-kira kalau dalam kerangka ibadah ada penyimpangan atau tidak? Mestinya tidak. Tapi karena orang melakukan sesuatu tidak dalam rangka ibadah, akhirnya ada penyimpangan. Kalau jual beli ada kebohongan, dikasih amanah
tidak dilaksanakan. Dititipi sesuatu nggak disampaikan. Dulu ada istilah, nggak tahu sekarang masih ada nggak, masih dipakai nggak istilah itu? Nah, itu namanya raskin. Apa raskin? Beras untuk orang miskin. Itu kebijakannya, setiap orang miskin dikasih beras dari pemerintah 20 kilo. Ada pemerintah daerah bukan ngasih 20 kilo tapi 20 liter. Gimana tuh ya? Dulu tuh ada beritanya. Disalurkannya 20 liter. Kan beda, emang 20 sih. Cuma 20 liter sama 20 kilo beda. Setiap amanah itu harus kita laksanakan, jaga dengan baik. Termasuk omongan yang sifatnya rahasia, pembicaraan rahasia. Apabila seseorang ngomong kepada kamu, sebelum ngomong dia nengok kanan, dia nengok kiri, maka isi omongan itu adalah amanah. Emang kenapa mau ngomong nengok kanan nengok kiri? Untuk memastikan nggak ada yang dengar. Gitu. Sebab ini rahasia, jangan diomongin. Orang dengar aja jangan sampai. Apalagi bang disampaikan lagi, diomongin lagi. Dia ngomongin lagi. Ini saya ngomong sama kamu doang ya, jangan ngomong sama siapa-siapa, karena ini rahasia. Orang yang diajak ngomongin lagi, kalimatnya begitu juga. Lu jangan ngomong sama siapa-siapa ya, ini rahasia. Gua ngomong sama lu doang. Iya deh. Akhirnya apa? Dia ngomong lagi. Terus begitu, sehingga jadi rahasia umum. Rahasia juga, cuma rahasia umum. Yang kedua, sumpah yang sudah diteguhkan dengan keimanan tidak boleh dibatalkan. Karenanya harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Maka kalau kita beriman, kita itu mengucapkan syahadat. Di dalam kata asyhadu, itu ada 3 makna. Pertama adalah al-wa'du. Al-wa'du itu janji. Jadi kalau kita mengucap syahadat, sebenarnya kita berjanji untuk tunduk patuh taat kepada Allah. Maka kalau udah mengucap syahadat tapi tidak tunduk patuh taat kepada Allah, itu namanya dia ingkar janji kepada Allah. Itu. Asyhadu itu juga bermakna al-i'lan. Al-i'lan. Al-i'lan itu artinya mengumumkan. I'lan itu mengumumkan, menyatakan. Ada i'lanan, pengumuman. I'lan. Kata i'lan itu jadi bahasa Indonesia menjadi iklan. Iklan itu dari kata i'lan. Sama dengan nikmat. Nikmat itu menjadi nikmat. I'lan itu jadi iklan. Kenapa? Karena i'lan atau iklan itu mengumumkan. Kalau iklan barang itu kan mengumumkan bahwa barang ini bagus, Anda membutuhkannya, cocok. Gitu. Tapi dulu Menteri
kesehatan, siapa gitu ya, saya lupa, Menteri Kesehatan, itu mengkritik iklan obat. Iklan obat itu banyak yang menyesatkan. Iklan yang menyesatkan. Mana ada orang batuk minum obat langsung sembuh. Ya kalau ditulis 3 hari kemudian, mungkin 4-5 hari kemudian bisa jadi. Tapi kalau minum obat langsung sembuh, apa iya? Itu namanya iklan menyesatkan. Iklan itu menyatakan bahwa seseorang menjadi muslim. Muslim itu artinya tunduk patuh taat kepada Allah. Jadi kalau sudah mengucap syahadat, maka dia harus menunjukkan bahwa dia taat patuh kepada Allah. Bagaimana kalau enggak? Ya kalau enggak namanya iklan menyesatkan itu tadi. Nah, di dalam kata asyhadu itu juga bermakna al-qasam. Al-qasam itu sumpah. Ada waw al-qasam. Sehingga waw itu tidak diterjemahkan dengan dan, tapi diterjemahkan dengan demi. Wal asri, demi masa. Wad duha, demi waktu duha. Tapi ada waw yang diartikan dengan dan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Nah, wawnya itu dan. Al-qasam, sumpah. Biasanya sumpah itu untuk membuktikan, untuk menunjukkan kebenaran. Kamu mencuri ya? Jangan sembarang nuduh nyuri-nyuri. Enggak, saya enggak mencuri. Katanya kamu yang nyuri. Enggak. Sumpah gue berani kalau gue tidak mencuri. Nah, kata dia begitu. Itu artinya sumpah itu untuk membuktikan kebenaran bahwa dia memang tidak mencuri. Tapi kan ada juga orang sumpahnya sumpah palsu. Jadi sumpah itu bagian dari janji yang harus dipenuhi. Yang ketiga, tidak mau memenuhi janji merupakan karakter orang munafik yang tidak pantas ada pada diri orang yang beriman. Sehingga disebutkan oleh Nabi, ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik ada 3. Satu diantaranya adalah iza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia tidak memenuhi janji. Jadi kalau kita tidak memenuhi janji, maka kita namanya punya virus kemunafikan. Munafik amali, munafik dari sisi perbuatan, bukan munafik i'tiqadi, keyakinan. Kalau i'tiqadi keyakinan itu menyangkut akidah. Nah, kalau orang munafik yang sesungguhnya, dia cuma ngaku beriman. Zaman Nabi dulu ada namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, itu tokoh orang munafik. Dia sebenarnya orang Madinah yang tidak mau masuk Islam. Orang Yahudi nggak mau dia masuk Islam. Tapi karena dia sebenarnya kandidat pemimpin dari semua kalangan. Kan ada suku-suku gitu kan.
Nanti suku-suku itu ada pemimpinnya. Dia menjadi orang yang potensial untuk bisa diterima oleh semua pihak. Nabi hijrah ke sana. Dalam perkembangannya, Nabi mempersaudarakan orang Mekah dengan orang Madinah. Dan orang Madinah dipersatukan lagi dengan istilah Ansor. Suku-suku yang ada di Madinah itu disatukan, dikasih istilah namanya Ansor. Ansor itu artinya menolong. Ada organisasi namanya Gerakan Pemuda Ansor. Mudah-mudahan kerjaannya menolong. Cuma saya nggak tahu sampai ditolong. Nah, terus akhirnya karena dia kehilangan pengaruh, kehilangan pamor, maka dia kemudian masuk Islam. Masuk Islam, tapi dia tidak bisa menunjukkan ketaatan di dalam Islam. Ya misalnya orang kalau sudah masuk Islam mestinya rajin dong sholat jamaah di masjid. Lah dia boro-boro sholat jamaah di masjid, sholat aja enggak. Tapi karena dipertanyakan, lama-lama dia datang juga akhirnya. Datang dia ke masjid. Nabi sih namanya orang datang ke masjid siapa aja boleh. Apalagi udah menyatakan keislaman. Dan Nabi nggak tahu maksudnya apa dia datang ke masjid sholat jamaah itu. Allah yang ngasih tahu, sehingga diturunkan surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yazkuruna Allaha illa qalilan. Sesungguhnya orang munafik bermaksud menipu Allah. Dengan cara dia sholat ke masjid, dia bermaksud menipu Allah. Menipu Allah berarti menipu Nabi. Menipu Nabi berarti menipu kaum muslimin. Innal munafiquna yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Padahal dia menipu diri sendiri. Kenapa? Karena Allah nggak bisa ditipu. Dia menipu diri sendiri. Sehingga dibongkar isi hatinya, dibongkar rahasianya, dikasih tahu Nabi. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia berdiri untuk sholat, dia berdiri dengan perasaan yang malas. Orang munafik itu malas sholat, sholat juga enggak. Sholat juga enggak, apalagi sholatnya berjamaah di masjid. Dan sholat yang paling berat untuk dilaksanakan secara berjamaah itu adalah sholat isya sama sholat subuh. Itu berat untuk dilaksanakan. Lah, makanya jumlah orang sholat isya dengan jumlah orang sholat subuh kalau berjamaah itu sama. Kalau isya 1,5 saf, nanti subuh juga 1,5 saf gitu. Itu kalau subuh gabungan banyak Pak Ustaz, penuh. Ya kalau subuh gabungan kan dari masjid-masjid lain. Sekelurahan ada 20 masjid. Bahkan kalau di daerah-daerah Jakarta Timur, sekelurahan itu bisa 30 sampai 35 masjid. Kalau Jakarta Selatan itu 20 sampai 25 masjid. Jakarta Pusat mungkin lebih sedikit. Masjid yang digusur ada. Itu di Tanah Abang
ada masjid ditukar guling, 2 masjid apa gitu, terus jadiin 1, dipindahkan dijadiin 1 sehingga namanya ada 2, Masjid Al-Istiqomah wa Hayatuddin. Deretan Said, deretan itu deretan dia sesudah Said Naum. Kalau dari pasar Tanah Abang sana ke arah sini itu sebelah kiri. Baik. Jadi orang sholat yang berat itu sholat Isya sama sholat subuh berjamaah, sehingga jumlahnya sama. Kalau siang yang berat itu asar, yang berat itu asar. Kalau siang, maka asar itu disebut sholat wusta, sholat wusta, sholat pertengahan. Subuh, zuhur, maghrib, isya, pertengahannya asar. Sehingga ada ayat hafizu alas sholawati was sholatil wusta, pelihara sholat-sholat dan sholat wusta, sholat asar. Seringkali orang tuh kalau asar merasa tanggung. Orang lagi kerja, kerjanya apa? Ngecat, kerjanya ngecat. Itu cat nempel tuh di kulit-kulit nih. Kalau dibersihin sekarang, ntar ngecat lagi, bersihin lagi. Dan sholatnya ntar aja kan, ntar jam 5. Banyak orang merasa tanggung. Orang kerja bangunan, dia juga jarang tuh sholat asar, sekalipun dia rajin sholat. Cuma orang kerja bangunan nggak tahu kenapa sering nggak sholat gitu. Yang saya perhatikan sering nggak sholat kerja bangunan. Tapi di dekat rumah saya atau di masjid, dekat masjid di masjid saya tuh ada dia kerjanya kerja bangunan, orang Semarang. Tapi dia jadi imam, dia jadi muazzin. Mungkin satu-satunya kali kerja bangunan, tapi jadi imam, jadi muazzin. Ya meskipun begitu, kalau asal mau tetap nanggung. Baik. Lalu untuk maksud apa si munafik ini sholat berjamaah? Yuraunan nas, karena ingin dilihat oleh orang. Maksudnya riya. Riya itu dari kata ro'a. Ro'a itu artinya melihat. Jadi kalau orang riya, sebenarnya orang berbuat baik tapi ingin dilihat. Kenapa ingin dilihat? Karena dia berharap orang yang melihat dia itu akan memujinya, sehingga pengertiannya dipersingkat, dipotong. Riya itu adalah berbuat baik karena ingin dipuji. Awalnya pengertian itu ingin dilihat. Sesudah dilihat dia berharap dapat pujian. Nah, kalau riya itu sedang dilakukan atau akan dilakukan, akan atau sedang dilakukan, itu riya. Kalau sudah dilakukan, udah dilakukan, baru dia ingin dapat pujian, maka itu namanya sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'a, yasma'u, yang artinya mendengar. Jadi kalau sum'ah itu memperdengarkan. Memperdengarkan. Hati-hati tuh kalau kita bercerita tentang kebaikan yang kita lakukan, hati-hati. Tapi kalau yang bersifat umum, nggak masalah juga. Misalnya ada orang berbuka puasa bersama di bulan Ramadan, buka bersama di bulan Ramadan, lalu dipoto. Orang-orangnya dipoto, kuenya dipoto, atau dia selfie, mukanya paling depan.
nampak kue-kuenya. Nah, menjelang buka puasa di Masjid Al-Hikmah Ramadan, ya nggak apa-apa, kenapa? Semua juga puasa. Tapi kalau selfie-nya hari Senin, mau buka puasa hari Senin selfie, foto kuenya. Nah, menjelang buka puasa hari Senin, saya khawatir, apalagi di share di grup dipuji-puji, rajin lu puasa, gue gitu loh. Nah itu hati-hati, karena orang senang dipuji. Nah kalau udah besoknya, minggu depan, bulan depan dia ceritakan kebaikan dalam rangka ingin dapat pujian, nah itu namanya sum'ah. Tapi bukan tidak boleh menceritakan. Kalau maksudnya adalah untuk mengajak orang berbuat baik, silakan. Memang beda tipis itu. Bang, kemarin saya ke kampung sana tuh. Di kampung itu banyak orang kesulitan. Mereka kekeringan dan kesulitan beli beras. Saya datang ke kampung itu bawa beras sekarung 50 kilo, bawa telur sepetik, bawa kecap. Saya bagi-bagiin, kurang. Beras cuma sekarung yang kurang. Kalau abang mau bantu boleh, nanti saya antri. Kan cerita tuh, tapi cerita dalam rangka mengajak orang berbuat baik, ya itu nggak apa-apa. Baik, ada pertanyaan? Nah, disediakan waktu kalau ada yang mau bertanya. Ada orang bertanya, bagaimana kalau janji tapi tidak kita penuhi? Ya saya bilang, maka kita namanya orang yang berdusta. Meskipun janji itu kepada anak kecil. Misalnya anak kecil nangis, kita ingin dia berhenti menangis, maka kita rayu, diam ya, diam. Kalau diam, bapak kasih permen. Diam dia, permen dikasih kan? Nah, kalau permen gak dikasih, maka saya namanya pendusta. Seorang bapak memotivasi anaknya biar supaya anaknya sungguh-sungguh dalam belajar. Kamu harus rajin belajar. Sebentar lagi kan mau ulangan, mau semesteran. Nanti kalau kamu terima rapor, kan habis itu libur. Nah, kalau nilai kamu bagus, nanti libur kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana Pak? Kamu maunya kemana? Mau ke puncak? Ya, nanti ke puncak. Yang penting kamu dapat nilai bagus. Anaknya rajin belajar, sungguh-sungguh menghafal segala macam, semesteran. Terima rapot, nilainya bagus. Apakah rata-rata 7,5? Apakah rata-rata 8? Pokoknya nggak ada merahnya kalau zaman dulu. Atau zaman sekarang masih ada merah nggak tuh rapot? Dulu kan guru pakai pulpen biru sama pulpen merah kalau ngisi rapot. Nilainya 6 biru, nilainya 7 biru, kalau nilainya 4, 5, nah itu merah. Saya nggak punya anak SD sih saya, yang ada cucu. Nah, anaknya belajar dapat rapot
bagus. Libur habis itu kan? Liburnya 2 minggu. Udah seminggu libur, nggak ada tanda-tanda mau ke puncak. Udah 10 hari libur, nggak ada pembicaraan mau ke puncak. Udah besok mau masuk nih, nggak ada soal itu. Sampai akhirnya masuk hari Senin. Semester berikutnya bapaknya ngomong lagi, belajar yang rajin ya. Nanti kalau libur nilai bagus, bapak kita jalan-jalan. Anaknya emang nggak berani ngebantah. Cuma kan dalam hati tuh anak jalan-jalan. Udah Pak jangan ngomong. Yang dulu aja nggak ada jalan-jalan. Begitu. Sekalipun tuh anak nggak membantah, tapi wibawa bapaknya itu udah jatuh di hadapan anaknya. Kenapa? Berdusta. Maka sekecil apapun namanya janji harus kita penuhi. Jangan berdusta. Kalau nggak bisa memenuhi, jangan janji. Mendingan jangan janji, tiba-tiba aja, yuk kita jalan-jalan yuk. Gitu. Kemana Pak jalan-jalan? Ke puncak. Jangan ke puncak Pak, macet. Maunya kemana? Ke pantai. Kata yang satu jangan ke pantai Pak, panas. Ke puncak jangan, ke pantai jangan, mau kemana? Ya udah nginep di hotel. Sekali-sekali nyobain nginep di hotel. Baik, jadi kalau nggak bisa kita penuhi, jangan janji. Kalau kita ini semuanya sudah menikah, nikah itu juga janji. Apalagi sesudah akad nikah, kita diminta baca tuh, namanya sigot taklid. Sesudah akad nikah, saya Ahmad Yani berjanji sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Selanjutnya saya membacakan sigot tahlil. 1. Apabila saya tidak menafkahi istri saya selama 3 bulan lamanya. 2. Apabila saya membiarkan istri saya selama 6 bulan lamanya. 3. Atau saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 4. Apabila saya menyakiti badan istri saya, lalu dia tidak ridho dan mengadukan halnya ke pengadilan agama, maka saya kuasakan kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak 1 saya kepadanya. Masih ingat itu? Ustaz berapa kali nikah emang? Ya, saya sering ngasih ceramah acara akad nikah, ngasih nasihat pernikahan gitu. Jadi sering saya dengar tuh bacaan itu tuh. Meskipun sekarang nggak selalu dibaca, sehingga ditanya dulu mau dibaca apa enggak. Ya mau dibaca silakan, nggak dibaca yang penting tanda tangan, tetap tanda tangan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.